warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya bersemangat seperti nggak lagi puasa aja ya semuanya. Alhamdulillah lo tetap semangat semuanya dong ya. Oh, mau dapat THR ya. Tapi bagaimana kalau selain dari saya, minta juga sama bintang-bintang tamu saya hari ini, boleh ya? Saya bintang tamu saya yang pertama ini ya. Yang pertama ini adalah seorang laki-laki yang ganteng. Wajahnya imut-imut. Bisa nyanyi, pintar juga nyanyinya. Pengen ketemu Nasar ya? Bukan, dia bukan penyanyi dangdut, lagunya lagu pop. Pernah duet sama Rosa. Pacaran sama Rosa. Pernah, katanya sih begitu ya. Siapa? Siapa? Ivan Gunawan. Agak benar. Bukan Ivan Gunawan, hampir mirip. Kita panggilkan inilah Syahrul Gunawan. Alul tidak berubah ya wajahnya sama sekali ya. Gimana lagunya? Pernikahan dini. Saya baru ngeh ada Agnes Monica. Sebelum kita ngobrol sama Syahrul Gunawan, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Syahrul Gunawan lahir di Bogor 23 Mei 1976, mengawali karirnya dari dunia modeling, kemudian merambat ke dunia akting dan tarik suara. Sinetron berjudul Jin dan Jun sukses melambungkan namanya di dunia pertelevisian Indonesia. Pria lulusan Universitas Pakuan Bogor jurusan ekonomi ini pernah melempar album duet dengan Rosa, pernah menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Intan Nuraini hingga mendekati rencana pernikahan, namun hubungan mereka kandas di tengah jalan. Sempat dikabarkan dekat dengan Saskia Adia Meka. Pada akhirnya, Syahrul Gunawan melambuhkan hatinya pada gadis asal Kalimantan, Indriani Hadi. Pasangan ini memutuskan menikah pada tanggal 3 Februari 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kini sosok Alul memang jarang muncul di layar kaca dan memilih sibuk mengurus bisnis travel haji dan umroh yang sudah ia jalani selama 10 tahun belakangan ini. Bisnis travel yang ia bangun sejak tahun 2005 ini tak selalu berjalan mulus. Pada tahun 2010 lalu, Alul pernah gagal memberangkatkan 104 jemaah yang menggunakan jasa travelnya ke Tanah Suci. Syahrul pun menjual sebagian aset yang ia miliki, seperti rumah dan mobil untuk membayar ganti rugi. Kisah menarik apa lagi yang bisa kita hadirkan di Rumpi kali ini? Saksikan hanya di Rumpi No Secret. Ini kan kalau kita lihat tadi ya, itu adalah perjalanan seorang Syahrul Gunawan. Sekarang kita minta Syahrul Gunawan untuk mengomentari. Kamu Syahrul Gunawan ya, bukan Ivan Gunawan kan? Ivan Gunawan tadi pakai salah ya kan? Kita mau bertanya komentar Syahrul Gunawan kalau lihat foto yang berikut ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini masih belah tengah loh ya. Itu Jun ya. Itu bukan Syahrul Sebelum Jun malah. Oh, sebelum Jun. Jadi Itu umur berapa sih nih? Itu lulus SMA, masih berondong. Cielah. Jadi 93. Oh, 93. Terus foto itu yang diikut sertakan ke dalam pemilihan cover boy waktu itu. Oh, akhirnya masuk nih gara-gara foto ini ya? Ya. Oke. Ini emang agak mangap gitu. Sorry, saya lupa. Yang ini justru setelah jadi cover boy, jadi udah agak-agak bersihan lah. Oh, udah agak bersihan. Waktu pas jadi cover boy itu masih kurus gitu ya. Oke. Bibir lebar gitu ya. Terus rambut belah mana? Rambut belah mana? Rambutnya masih nggak jelas tuh. Belahannya ya? Masih nggak jelas karena masih belum puguh gitu ya. Oke. Coba kita lihat foto yang selanjutnya. Bibirnya merah banget ya di sini. Ini nih waktu kapan nih? Kalau ini setelah tahu make up. Oh, setelah tahu make up. Enggak, itu pas lagi syuting ya sudah Pernikahan masuk dini? 2000. Pernikahan dini kali ya. Ini pernikahan dini Kayaknya waktu ya. itu. Oke. Saya Terus lupa juga. Nah, kamu gimana? Masih suka kotek-kotekan Agnes Monica nggak? Dulu kan sinetronnya hits sekali gitu berdua. Oh ya, tapi emang sudah lama sekali ya. Kamu ikutin nggak perjalanan komunikasi? Tapi karir saya juga pernah sampaikan sih kalau anak gue ngefans banget sama Agnes Monica gitu kan. Ya jadi lucu aja sih, dulu dia jadi teman main gue gitu kan. Sekarang dia jadi idola anak gue gitu.
anakku nggak pernah tahu aku dulu masih Pernah terus apa. Kalau Bahkan diceritain Jun pun dia nggak tahu juga. Jadi pas lagi ini foto gitu, foto-foto lama segala macam, terus dia langsung yang kaget gitu. Kok papa sama Agnes Monica? Kok kakak nggak diajak foto? Marah dia, marah semarah-marahnya. Dia nggak tahu nak, kamu belum direncanakan waktu itu. Nih coba saya kalau nggak lihat tahu nih, yang mana ini ya. dia Jun nih. Ya. Ini ya, lucu sekali ya. Terus waktu itu ini masih kelas berapa ya? Udah kuliah padahal ya? Sudah kuliah tingkat 2 semester 4. Dan ini berapa lama nama kamu melekat sebagai si Jun? Iya, itu udah hampir 5 tahun ya. Jadi bahkan waktu itu kan saya kuliah sambil menyelesaikan juga. Jadi 94 akhir syuting, 95 tayang kalau nggak salah. Terus 99 saya lulus kuliah. Jadi selama saya kuliah itu saya selalu dikritik sama teman-teman saya. Kenapa? Gitu. Lu tuh suka kebawa ya. Lu tuh terlalu Kelakuannya childish sekarang. Iya, jadi apa namanya? Kamu kalau ada masalah minta tolong sama Om Jin ya? Bukan, kan mungkin sudah masuk ke karakter itu ya. Jadi saya sampai oke saya harus kontrol gitu, nggak boleh gitu kan waktu itu ya. Nggak boleh agak kekanak-kanakan Nggak gitu boleh ya? si Jun kan itu, apalagi waktu pas saya casting itu sebetulnya kan saya harus pakai celana pendek. Jadi sebenarnya itu dia anak SMP gitu. Terus saya bilang nggak mau. Terus tetap dipaksa pengen harus pakai celana pendek. Terus gue bilang, ini bulu-bulu kaki gue apa kabar? Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Waxing. Terus akhirnya ya akhirnya dibolehkan juga dengan celana panjang. Oh, oke. Celana panjang untuk menutupi bulu kaki. Lanjut. Ada lagi ada foto selanjutnya? Nah ini. Foto yang dimasukin ke majalah. Ini kayaknya fotonya dipaksa gitu kali ya Pak ya? Iya, jadi Kayak mukanya agak nggak ridho ini fotonya sebenarnya. temen sih yang apa? Oh, lu ikutkan Verboy aja gitu. Temennya siapa? Temen. Masih suka ketemu nggak sekarang? Beberapa sih masih. Cewek atau cowok? Ada cewek ada cowok. Jadi teman-teman kuliah kita ngegeng ada berlima. Oh, oke, gitu. baiklah. Ini kan Syahrul Gunawan mukanya baik-baik banget gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau kita ngomong dulu ya, saya tuh pengennya jadi penyanyi. Jadi nggak terlalu suka jadi model atau apa. Jadi waktu pasti foto buat mesin Coverboy agak terpaksa. Tapi ternyata Itu dari jalan situlah membuka. jadi meluas. Untuk jadi penyanyi. Oke, Ya. baiklah. Nah, kalau kamu di sini kita tidak minta kamu menyanyi, kita hanya minta kamu duduk aja. Duduk di kursi saya. Silahkan Oke. bawa masuk. Silakan duduk, Jun. Oke, baik Syahrul Gunawan. Kursi ini saya akan minta untuk menjawab pertanyaan saya dan jawablah dengan jujur, cepat, lugas dan tuntas. Apakah ini Baiklah. fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Syahrul Gunawan bahwa kamu suka pusing dan migrain gara-gara sudah lama tidak syuting? Kasihan banget dia. Bener gak? Nggak, jadi waktu itu pernah mengalami Fakta fase ya? itu, ya. Fakta pernah mengalami fase migrain gara-gara udah lama gak dipanggil syuting. Ya, dan akhirnya syuting lagi terus sembuh. Oh sembuh. Tapi ada efeknya. Efeknya akhirnya pusing lagi jadwal. Kantor terbengkalai lagi, akhirnya balik lagi kantor. Akhirnya memilih untuk kantor. Ini masih suka pusing sekarang? Alhamdulillah enggak sih ya, karena Udah sekarang banyak duit, udah banyak duit soalnya. Enggak juga, sekarang sudah ada pelariannya. Apa itu? Host. Oh. Terus iya ngambil jatah pekerjaan saya. Saya pusing. Tenang, kita berbeda. Oh iya. Ya. Oh kamu yang baik-baik ya? Iya. Nah saya kan yang kayak gini-gini ya. Haram dan halal lah. Fitnah atau fakta Syahrul Gunawan Yes. bahwa kamu pernah dipanggil Om sama anak kamu? Iya, betul. Fakta ya? Fakta. Pernah dipanggil Om? Pernah. Gara-gara? Gara-gara anak waktu itu masih umur setahun yang pertama, sekarang udah 7 tahun. Udah lama sekali sih sebetulnya. Saya stripping. Jadi kurang lebih seminggu itu saya nggak ketemu anak saya. Begitu Nggak. ketemu udah umur 7 tahun ya. Begitu pas akhirnya ada waktu libur gitu ya. Karena gimana ya, pulang pagi, anak baru bangun, gue ngumpet masuk kamar sebelahnya. Terus pas dia tidur, saya pas bangun mau pergi syuting menjelang zuhur. Jadi nggak ketemu seminggu tuh. Begitu pas seminggu ketemu pas libur, om. Terus gue yang
ya Allah, kok dia manggil gue Om, dia gak kenal gue. Gitu umur setahun itu kan. Jadi ya dari situ mulai terpikir. Tapi kamu berpikir positif ya, bukan Om siapa? Maksudnya siapa? Panggil Om. Jadi mama kamu dengan Wah, enggak. Jadi akhirnya kepikir lagi untuk coba deh gue pengen menyeimbangkan semua lah gitu. Oke. Fitnah atau fakta Syahrul Gunawan? Bahwa kamu pernah kabur lompat dari ruko kantor kamu lewat bak sampah gara-gara dikejar-kejar oleh wartawan. Oke. Iya betul. Fakta ya? Jadi, ya waktu itu pernah saya kuota haji saya nggak keluar ya. Waktu itu saya menggunakan jalur non kuota. Ternyata regulasi itu sudah tidak boleh. 104 jamaah saya gagal memberangkatkan. Ya saya harus menghadapi jamaah satu persatu. Setelah itu sebetulnya belum selesai itu. Jadi setelah dikejar-kejar wartawan segala macam, karena udah mulai infotainment nih, gue bilang, waduh ini bahaya nih ya, sudah mulai masuk ke situ. Jadi sambil saya juga menyelesaikan. Saya keliling ke daerah-daerah yang dimana jamaahnya itu gagal diberangkatkan. Dan waktu itu ke salah satu daerah, saya sempat diinin keris di sini. Di leher. Di leher. Jadi saya gitu. dari situ saya untuk haji itu memang orang seperti mau perang. Dibanding umroh kalau gagal masih ada waktunya. Tapi kalau haji sudah ada saya batasan. tidak bisa lagi menjadi seorang gambler. Saya harus ikuti aturan yang berlaku gitu kan, jangan terlalu memberikan harapan. Jadi kalau sekarang travelnya adalah untuk saya lebih fokus di umroh sekarang. Di umroh. Karena ada trauma sedikit, tapi untuk haji juga kita masih akomodir juga. jadi kamu beneran ya itu lompat pagar lewat bak sampah. Sebelum ke bank sampah itu ke gerobak tukang bubur dulu. Bubur baru gerobak sampah, turun baru supir jalan. Jemput kabur Gitu. untuk supaya ini berita tidak meluas begitu ya. Fitnah atau fakta Syahrul Gunawan? Bahwa kamu pernah bingung harus nurut sama istri atau nurut sama ayah? Sebetulnya dua hal yang baik sih. Kalau Jadi kamu istri- nurut sama siapa akhirnya? Kalau istri kan sebetulnya supaya saya tidak masuk ke dalam arus yang kata orang itu politik itu kejam. Oh ini karena dalam konteks politik waktu itu. Iya betul. Kalau bapak mungkin pengen supaya saya punya lompatan yang jauh lagi gitu kan. Tapi akhirnya saya sebenarnya nggak dengerin dua-duanya karena bikin saya bingung. Jadi mendingan saya lari gitu kan ke satu tempat yang dimana tidak terkontaminasi apapun. Akhirnya saya ikuti kata hati. Oh ternyata tidak, saya belum siap. Belum siap mencalonkan jadi apa waktu itu? Wakil Jadi bupati. wali kota. Wali kota. Oke, kalau sekarang udah siap mungkin Pak? Belum. Tahun ini mungkin akhir tahun? Belum juga. Karena kalau saya sih mikir gini, ngurus kantor aja gue masih belum bener gitu kan, gimana ngurusin orang banyak. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta Syahrul Gunawan? Bahwa kamu pernah harus menjual rumah, mobil, dan rugi ratusan juta rupiah gara-gara gagal memberangkatkan haji. Sebetulnya bukan ratusan juta lagi tapi miliar. Miliaran? Ya, tapi itu demi sebuah komitmen, demi sebuah nama baik gitu kan. Karena itu akhirnya saya sadari bahwa saya tidak boleh main-main di bisnis apapun gitu ya. Karena rentan, orang gampang nunjuknya gitu kan. Apalagi kamu public figure gitu Saya ya? public figure dan saya harus hati-hati sekali ini jadi pelajaran lah. Oke. Gitu. Insya Jadi Allah kamu kedepannya jual lagi rumah, lebih hati-hati. jual mobil, terus masih ada utang waktu itu? Iya, karena bayangkan Bukannya gini. 9.000 US dollar dikali 104 jamaah. Itu duit itu sudah jadi hotel, jadi pesawat, jadi Udah dan itu dibayarin hangus semua. semuanya. Hangus semuanya, Iya, ngus-ngus. tapi saya harus tetap memberangkatkan mereka. Utangnya udah lunas sekarang, Pak? Alhamdulillah sudah. Jadi itu bertahap. Dalam berapa tahun utangnya lunas? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun kamu akhirnya apa? Ngontrak rumah lagi gitu? Ya, menempati rumah yang nyicil. Begitu? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang belum lunas? Belum lunas. Makanya sering-sering syuting lah Pak itu ya. Ambil Iya. aja lah itu yang jam 7 itu. Oke, tepuk tangan dulu sama Syahrul Gunawan. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Syahrul Gunawan. Selain berikut ini, kita mau klarifikasi berita. Benarkah sekarang Syahrul Gunawan ini tidak tinggal lagi sama istrinya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pemirsa, tahu nggak Syahrul Gunawan ini sekarang sedang kembali membujang. Dia tinggal di rumah sendirian.
Lagi nggak sama istrinya katanya. Coba kita tanya, ada apa Pak sebenarnya dengan istri Pak? Baik-baik aja. Baik-baik aja sebenarnya. Jadi saya harus klarifikasi. Yang dimaksud terpisah itu sekarang Indri dengan anak-anak yang sedang libur juga. Libur sebelum puasa kan kemarin dan 2 bulan ke depan. Itu di Pontianak, saya di Jakarta. Kenapa dijauhkan? Jadi ada yang melihat saya pulang ke rumah sendiri, makan iya benar-benar. sendiri, Masak sendiri ya. dangdut deh langsung. Nggak bener nih sebenarnya liburan apa sebenarnya ngambek Indrinya pulang ke Pontianak? Nggak ada apa-apa sih. Kalau sampai misalnya ngambek-ngambek dikit nggak sampai kayak gitu juga. Oke, nih Syahrul Gunawan santai diisukan bercerai kata. Ih, ini 9 Desember 2014. Emang pernah juga diisukan bercerai ya Pak ya? Oh, di awal-awal menikah juga pernah. Di awal menikah pernah. Terus ini waktu itu pas lagi apa ya? Ya pernah ada sedikit keributan gitu kan. Terus ya ceritanya pada orang yang salah gitu. Oh, orang salah keluar beritanya malah begini. Ya sama lah seperti Feni Rose gitu lah. Dia ceritanya ke orang kayak gue, ember jadinya. Keluarnya berita kayak begini. Kalau Indri makanya ceritanya ke yang benar, yang ke saya. Enggak keluar berita begini langsung saya undang ke acara saya. Suruh curhat. Iya. Oke. Dan sekarang sih alhamdulillah sih udah nggak ada lagi lah. Itu bener biasa, nggak ada nih, bener nih nggak ada. Bener nggak ada, Oke. alhamdulillah. Kalau puasa terus gimana tuh? Anak-anak udah mulai puasa? Anak sudah mulai puasa dan aku sudah ngomong, udah pesan dari sini. Ntar papa pas hari kesekian puasa ya ke sana pulang gitu kan. Pokoknya harus komitmen. Kalau separuh hari itu 10.000, kalau full 20.000. Jadi kalau misalnya full itu bisa 600.000. Mau nggak kalian? Ayo puasa. Kalau gitu puasa. Mau jadi anak gue? Mau. Oh, iya. Oke. Kangen nggak sih sama anak istri? Udah berapa hari nih nggak ketemu? Kangen sih, tapi memang aku pas lagi ada kerjaan juga di sini, terus harus ngeberesin juga ini untuk paket-paket Ramadan segala macem. Jadi ya udah biar anak-anak dulu deh sama istri di sana. Bener ya nggak ada apa-apa sama istri ya? Bener ya, karena kita punya buktinya. Coba kita lihat dulu buktinya berikut ini. Halo suamiku sayang, makasih ya. Selama ini selalu membuat aku bahagia, selalu membuat aku tersenyum. Terima kasih juga atas semua cinta yang Papa berikan kepada aku. Dan Papa selalu menjaga aku dan anak-anak. Semoga kita selalu berjodoh ya Pak, di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. I love you so much. Jadi malu dia, jadi malu. Syahrul udah deg-degan. Bukti apa ini, Ce? Ya kan terbukti kan. Nggak ada apa-apa ya. Karena dulu pernah ya, lagi jauh begini berantemnya pernah ya. Iya, ya sebetulnya sih gini, kita tuh namanya berantem itu komunikasi ya, komunikasi. Jadi gini, aku kadang-kadang juga kelemahan aku pada saat misalnya aku sibuk sebentar, misalnya aku telepon dia memang ada sesuatu yang berkaitan dengan bisnis juga misalnya gitu. Mama, terus ini di mana nih? Di rumah. Begitu udah ngomong di rumah, aku udah tenang. Jadi nggak ada misalnya yang Coba sayang, kalau I love you, kamu lagi di mana sayang? Udah gimana, makan atau belum? Kalau nelpon gitu. gimana? Kalau nelpon gimana? Kalau nelpon kamu gimana? Oh, misalnya gini. Halo, assalamualaikum mah. Itu udah di belum? Kamu udah follow up belum misalnya gitu kan? Terus mamanya jawab kamu di mana nih? Kamu di mana sekarang? Ya aku di rumah nih misalnya gitu. Terus itu udah selesai. Oke, bye. Assalamualaikum. Udah selesai. Terus aku ngurusin yang lain lagi. Coba kita dengar coba. Halo. Halo, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Ini Ma, yang itu file itu udah kamu kasih belum ke si Sofyan? Udah kamu kasih belum? Ma, anak-anak di mana, Ma? Halo, Ma. Ma? Anak-anak, kamu di mana? Kamu di mana sekarang? Di rumah? Oke, ya udah. Oke, assalamualaikum. Gitu ngomongnya. Gitu. Buru-buru ya. Iya. Terus tapi untung tutupnya masih assalamualaikum ya. Iya, masih assalamualaikum. Dan itu buat aku, dia di rumah, aku udah nyaman. Jadi sebenarnya dia butuh. Tunggu, ada suara apa itu? Ada suara apa sih? Halo? Halo. Assalamualaikum. Salah. Oh ini nggak? Ya oke. Jadi Ma, aku lagi ceritain kamu. Ma, tadi lagi diomongin Ma. Katanya gitu. Katanya gitu. Aduh istriku tuh orangnya bawel banget. Katanya gitu Ma. Bohong, enggak. Jangan bikin masalah baru lagi ya. Enggak. Istriku tuh orangnya suka curhat sama orang nggak bener. Katanya gitu. Enggak gini. Tadi aku ceritain kalau aku tuh suka apa namanya? Enggak yang misalnya
sesuatu yang misalnya sayang, I love you, kamu lagi udah makan atau belum segala macam. Jadi karena aku udah ngerasa kamu ada di rumah udah aman, jadi aku nggak perlu perhatiin kamu. Jadi gitu. Jadi dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan kali ini aku minta maaf ya sayang ya. Kayak lagi ngomong gitu dong. Sayang, aku kangen deh sama kamu sayang. Gitu dong ngomongnya. Ayo. Coba ayo. Pelan-pelan ngomongnya. Sayang, Papa sayang sama Mama. Yang jawab yang di sini. Pokoknya Mama sudah melakukan hal yang terbaik. Mama udah perhatian sama Papa dan Papa juga berusaha ingin memberikan yang terbaik juga buat Mama. Ya, I love you. Ini kok jadi heboh yang di sini sih? Maaf ya penonton ya, pemirsa maaf ya penonton saya di sini haus kasih sayang. Jadi dengar omongan sayang kan mereka yang GR gitu. Oke Mbak Indri, jadi gimana kabar anak-anak liburan di Pontianak? Gimana mereka lagi apa sekarang? Alhamdulillah sehat, lagi main sama sepupu mereka nih, lagi pada ngumpul di sini. Oh, kangen nggak sama ini ayahnya? Kangen. Oh kalau sore selalu nonton ayah. Iya, jadi aku kan live di Trans TV kan sore, terus nggak pernah nonton mereka. Jadi pas lagi di luar kota sekarang jadi suka nonton. Oh, justru suka nonton. Ada komen apa? Anak-anak komen apa kalau lihat bapaknya di TV? Komennya gini, Apa? Papa kan sekarang siaran lagi kan. Sapa dong, say hi buat kakak. Mas Emma. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Sapa-sapa dong sekarang, sapa-sapa dong, sapa-sapa emang. Oke. Hai kakak Ezar, Jema, Pai. Papa kangen banget. Ini anak siapa sih? Aduh. Ya pokoknya semuanya yang di Pontianak, keluarga besar Haji Edi Lumanau semuanya. Secepatnya saya akan pulang ke Pontianak ya. Oke, pesan-pesannya dari AA Alus selamat menjalankan ibadah puasa dan inilah berikut ini lagu untuk Anda semua, lagunya judulnya salah ini radio TV sebenarnya. Oke, baiklah. Nah, ini kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Mbak Indri, makasih banget ya sudah bergabung bersama Rumpi. Iya, sama-sama. Ada yang mau disampaikan mungkin buat sang suami tercinta di sini? Pesan-pesan? Pesan apa ya? Cucian mungkin, jemuran jangan lupa diangkat bagaimana? Udah percaya sama suami, oke. Iya, suami jangan lupa matiin lampu, matiin listriknya gitu ya. Tapi walaupun jauh dia ada si Mbak kan di rumah. Jadi Mbak tuh harus masak pagi gitu. Terus saya bilang, jangan, saya mau sarapan di luar. Tapi ibu bilang harus. Oke. Itu bagus banget tuh. Ibu untuk memastikan Bapak nggak sarapan di luar ya Bu ya. Nggak boleh jajan di luar ya Bu ya, benar ya Bu ya. Jadi buka puasa di rumah juga, sahur di rumah, semua sudah disediakan sama Mbak ya. Iya. Jadi disediakan mata-mata di rumah, bagus. Oke Mbak Indri, salam buat keluarga di Pontianak ya semuanya. Oke. Nah, saya punya satu lagi laki-laki yang nggak usah. Nggak, tapi ini laki-laki ini juga nggak kalah gantengnya loh. Parah banget. Kalau Alul kan dia pintar nyanyi ya. Dia ini jago nyanyi. Pagi ya nonton ya. Siang ada siang. Malam ada juga. Kerjaan dia lebih banyak dari aku ya. Ya udah nggak usah diunggah. Udah pakai kali ini lah Fadli. Assalamualaikum. Siapa yang ngomong tadi tuh? Cilo. Berani-berani nggak usah undang. Begitu udah nongol, akhirnya kan mau juga kan? Paling bisa. Ya. Edi Yunus, diam lu. Siapa Edi Yunus? Edi Yunus kalau berat badannya naik banget ya itu ya. Ya oke pemirsa, kita mulai jamaah. Bentar. Ini Edi Yunus kebanyakan tidur di ubin. Oke pemirsa, sebelum kita ngobrol sama Fadli, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Ahmad Fadli lahir sebagai anak kembar pada 5 Juni 1977 dan mengawali karirnya sebagai model. Secara fisik, Fadli dan Fadlan kembarannya memang memiliki wajah yang begitu mirip hingga banyak orang yang sering keliru memanggil.
Saudara kembar ini juga sama-sama dikaruniai anak kembar. Fadli yang menikah dengan Nur Ayu Cesti Maharani ini telah memiliki 4 orang anak dan 2 diantaranya adalah kembar laki-laki dan perempuan. Bersama kembarannya Fadlan, mereka menjadi presenter infotainment selebritas siang di Trans 7. Fadli juga menjadi presenter bersama dengan Ustadz Maulana di acara Islam Itu Indah di Trans TV. Sebagai anak kembar, benarkah Fadli selalu kompak dengan Fadlan? Benarkah pernah ada perseteruan di antara mereka menyangkut pilihan Fadlan untuk bercerai saat itu? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Fadli ini sebenarnya laki-laki yang kontradiktif banget ya kan. Kontradiktif. Kalau subuh dia kayaknya alim banget gitu ya kan. Nah, kalau siang ngomongin orang kayak gitu. Jangan salah, Apa? bukan ngomongin orang, Apa? tapi memberikan informasi Tentang supaya orang. tidak melakukan hal yang sama. Itu Eh, beda. emang mereka melakukan hal apa? Kan kalau misalnya nggak bener kan nggak boleh dicontoh. Contoh. Ya kan? Contohnya. Contoh, seandainya, kok bisa sih dia beli mobil sport bagus-bagus semuanya ya? Kita kerja dari pagi, pulang pagi nggak kebeli tuh mobil sport. Itu iri, Oh, iri. iya. Itu iri ya? Itu iri namanya, beda. Iya. Oke, baik. Kita masih akan membahas lagi, benarkah Fadli ini adalah Fadli? Soalnya biasa suka tukeran. Nah, itu dia. Selebritas jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik pemirsa, kalau Anda suka nonton pagi-pagi acara Islam Itu Indah ya. Ini bintang tamu saya ini sudah ahli banget sama masalah kursi juga ya kan. Sebentar, Kursi ketinggian, ini kursi gue kependekan. yang di pagi bukannya? Bukan, beda. Udah, duduk. Kamu punya kursi namanya apa? Kursi jujur. Cela, kujur ya. Kujur. Kalau saya dong namanya beda. Apa Kursi fitnah atau fakta? Hajar ya, hajar ya. Di sini Fadli kamu harus menjawab dengan jujur, tidak boleh bohong karena ini bulan puasa apalagi. Kan? Harus cepat jawabnya, nggak perlu mikir lama-lama. Oke. Ya, langsung jawab. Fitnah atau fakta, Fadli? Bahwa kamu sesungguhnya adalah Fadlan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Benar kamu Fadli? Ya iyalah. Apa bedanya buktinya kalau kamu Fadli bukan Fadlan? Kalau saya baunya lebih harum. Mana gua tahu Fadlan baunya kayak apa ya? Kalau Fadlan bau-bau itu, bau-bau apa ya? Menyan. Kemenyan tuh kan. Kemenyan. Benar, mana buktinya kalau gitu? Mana buktinya kalau kamu Coba Fadli? tanya nih, bau kemenyan kan Fadlan kan? Gua enggak. Emang Fadlan bau menyan? Serius? Itu orangnya main dukun. Enggak. Lu sadis banget. Kasihan Fadlan. Fadlan nangis lagi. Fitnah atau fakta? Fadli, bahwa Fadlan saat ini pergi ke Bangkok untuk operasi plastik agar wajahnya beda-beda dikit sama kamu. Fitnah. Fitnah. Wah lu sadis banget lu orang ini ke Bangkok liburan. Iya kan ke Masa Bangkok dibilang mau apa? operasi Mau plastik? apa? Ngapain? Operasi bagian yang mana? Lu, Adli, lu ngaku aja ke Bangkok lu pengen operasi plastik biar mukanya kayak Sahrul Gunawan. Enggak lah. Daripada kayak dia mendingan kayak yang lain. Iya. Enggak mau males. Mendingan, daripada kayak Sahrul Gunawan, mending kayak Ivan Gunawan ya? Enggak juga sih dua-duanya. Serba salah kalau kayak Sahrul Gunawan, ntar kita dikejar-kejar ya kan? Sama siapa? Sama wartawan. Nyemplung di itu deh, tempat sampah. Tapi jadi kamu bukannya kejar wartawan juga, dikira Fadlan? Iya sih. Ditanya-tanyain, Iya juga sih. kenapa nikah sama Lira Firna, iya kan? Iya juga sih. Jadi mending jadi siapa? Mendingan jadi sendiri-sendiri. Iya. Mendingan deket-deket Pak Ustadz, Iyalah, ya kan? aman, nggak ditanya-tanyain, ya kan? Benar. Fitnah atau fakta? Bahwa Fadlan, ini kok nanya Fadlan ya? Nggak apa-apa, Iya anggap ya. aja di Fadlan ya. Kamu Fadli apa Fadlan? Fadli. Fadli. Swear deh. Fadli apa Fadlan? Fadli. Fadlan apa Fadli? Fadli. Bahwa Fadlan itu pergi ke Bangkok karena bete. Dia sering mengalami penipuan pada saat mau pergi beribadah umroh. Sebenarnya sih nggak bete, itu fitnah. Oh, fitnah. Karena dia Tapi sebenarnya kalau sering ditipu pernah, sering kalau benar. ditipu kemarin bener dia baru aja ditipu. Gimana ceritanya? Jadi dia itu ditipu karena mau berangkat umroh sama keluarga istrinya. Terus Istri tiba-tiba yang mana nggak nih? berangkat. Istrinya yang sekarang. Oh, siapa namanya? Kamu tahu aja. Sebentar. Gua tanya balik sama dia. Mau tahu aja, mau tahu banget. Banget. Mau tahu banget. Banget. Ya udah nanti aja ya saya acara.
Iya. Mau pergi sama keluarga istrinya. Sama keluarga istrinya. Iya. Berangkat ibadah umroh. Terus? Tapi ternyata tiba-tiba kok nggak berangkat. Nah ini banyak terjadi salah paham juga sama jamaah yang mau berangkat karena banyak orang yang mau berangkat itu karena mau berangkat ada Fadlan dan istrinya. Oh. Jadi orang pada nanya, lu kok nggak jadi berangkat? Tapi jemaahnya tahu istri Fadlan yang mana? Tahu kan? Tahu. Oh, tahu ya. Yang itulah. Yang nanti selesai acara kita Oh, kasih kita tahu kasih ya. tahu, Ya, iya. oke. Yang itu. Jadi banyak orang yang salah sangka sampai akhirnya Fadlan ikut Diseret, turun tangan. ditanyain. Iya, sampai di akhir turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalah itu semuanya. Tapi di travelnya bukan alhamdulillah- punya Fadlan, travel. Bukan. Punya Bukan Sahrul punya gua Gunawan. juga, Sahrul Gunawan juga bukan. Kayaknya sih suruhan Sahrul Gunawan. Bilangin Fadlan kalau umroh bilang Iya, sama iya, gue iya. pakai Apa? travel lain. Travel apa? Nama travelnya apa? Nama travel? Avitur. Abitur. Abis ini Bu, ada tagihannya. Nah. Fadilah Insan. Ini bisa jadi nggak sedikit ya terlalu promo nih. Pak. Iya. Abis ini nanti dia disodorin bonnya untuk bayar. built in ya. oke. Aman. Oh, jadi kapan itu harusnya rencananya dia berangkat umroh? Harusnya sih kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum puasa. Oh, 1 bulan Tapi sebelum. akhirnya dia berangkat. Tapi udah tetap berangkat. Oh, tetap berangkat ya. Kirain dia pergi ke Bangkok melarikan tapi dengan diri. travel yang lain. Oh, travelnya yang lain. Jemaahnya tapi sama. Jemaahnya juga beda. Oh, loh. Beda kan karena travelnya beda, pindah Oh, dia. Dia bayar alah. lagi ke tempat lain, yang ini diurus sampai dengan sekarang ini. Jadi jemaah yang mikir mereka akan umroh bareng Fadlan dan istrinya. Belum, kasihan juga. Tapi Jadi- Fadlan perginya sama istrinya. sama istrinya. Yang juga. itu? Yang itu. Yang Dan itu. keluarganya yang Oh, itu. yang itu juga. Oke. Fitnah atau fakta, Fadli? Bahwa kamu sempat diem-dieman sama Fadlan saat Fadlan dekat dengan yang inisialnya Lira Firna. Elvi ya? Bukan suruh bayar loh. Bener sih, bener. Oh, pernah diem-dieman kamu? Karena maksudnya ya kalau gue kan berpikirnya kan lebih kepada anak-anaknya, karena biar bagaimana juga tetap anak-anaknya lebih mau ayah sama papa utuh. sama dedi sama maminya utuh gitu. Tapi kan setelah gue berpikir lagi lebih jauh, ini kan kehidupannya dia. Iya. Dia ngerasain, dia ngejalanin. Kalau memang dia lebih bahagia ternyata dengan berpisah, ya itu haknya dia. Jadi gue nggak bisa berpikir setelah ini, oh ternyata gue salah. Gitu. Tapi sebagai orang kembar kan katanya kadang-kadang perasaannya suka ada sama Connecting, connecting. ya. Waktu Pasti, pada pasti. saat Fadlan mengalami fase itu, lu juga ikutan galau nggak sih? Sebenarnya sih lebih galau kepada ini gimana ya anak-anaknya ya, bagaimana cara menjelaskan Jadi anak-anak kamu kalau ikutin mereka- mikirin anaknya. Karena biar gimana juga gini, maksudnya gue punya keponakan banyak gitu. Ya paling deket ya pasti anaknya Fadlan. Karena keponakan gue anaknya Fadlan juga berpikir gue adalah dedinya, lebih dekat pasti kan gitu kan. Ya kayak gitu deh kira-kira deh. Jadi anak-anak suka anak-anak kalian suka tukar manggilnya bapaknya juga. Awal. Setelah mereka udah ngerti udah nggak aman lah. Tapi paling nggak mereka masih dibandingin dengan om-omnya atau tantenya yang lain. Pasti Lebih lebih dekat. milih ke gue gitu. Oh gitu, karena kayaknya masih ada kemiripan Iya, wajah begitu ya. Oke. kurang lebih gitulah. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke rumpi kata hati ya, Fadli. Hah. Rumpi kata hati. Kalau kita tunjukkan foto berikut ini, kita minta kamu untuk mengungkapkan perasaanmu ketika melihat sosok berikut ini. Inilah sosok yang pertama. Lihat. Fadlan. Itu kayak ngeliat diri sendiri. Kamu tahu itu bukan kamu ya? Tahu lah. Dari mana sih? Dari mana sih? Oh, lesung pipitnya beda ya? Dia rusuk pipitnya sebelah kayaknya ya. Kalau lu emang berapa? 2 dong. Oh, dia cuma sebelah. Oh, dia ke Bangkok bikin lesung pipit satu lagi gini. Apa perasaanmu kalau terhadap sosok ini, terhadap Fadlan? Fadlan ya seneng aja ngeliat dia karena kebahagiaan dia adalah kebahagiaan gue juga gitu. Dia lebih bahagia sekarang? Kalau dilihat sekarang sih alhamdulillah dia lebih bahagia, jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Jauh lebih bahagia Kalau dari ngeliat sekarang lihat mukanya tuh kan kayak sumringah gitu loh. Ini kan foto baru nih belum terlalu lama. Oh, tapi kok senyumnya miring begitu? Mungkin ini belum operasi plastik kali maksudnya. Salah. Enggak. Mbak Ale belum sembuh. Enggak. Ini foto baru gue tahu. Ini kayaknya pipinya juga agak tembem gitu loh ya kan. Oh, Kayaknya dia berarti lebih bahagia. Dulu dia lebih kurus. Dulu dia lebih kurus dari itu jauh lebih kurus. Oh, oke, baiklah. Kita lanjut ke foto berikutnya. Wih Oh tuh. iya. Oh ini foto gue. Ini benar foto kamu, bukan Iya. Fadlan. Sebelum diet nih. Lesung pipitnya 2 ya. Sebelum diet. Sebelum Sama- diet? Sebelum diet. Kayak sama aja Ya, ya. sama aja lah dikit-dikit beda-beda cuma dikit doang. Cia, apa perasaanmu kalau melihat sosok istri dan anak-anak? Ini adalah kebahagiaan gue sekarang. Maksudnya
segala sesuatu yang gue cari, yang gue kejar, yang gue miliki sekarang untuk mereka semua. Untuk mereka semua. Jadi kalau ngelihat mereka ini adalah masa-masa depan gue semua gitu. Yang harus gue perjuangkan dari sekarang ini. Tapi kalau memang semua yang lu lakukan adalah buat keluarga lo, kenapa sampai lu jarang pulang ke rumah sampai anak-anak protes? Kenapa bapaknya? Banyak ya Bu anak saya. Anaknya banyak banget. Sorry ya, anak lu baru 3 kan, gua 4. Tambah 1 lagi. Tepuk tangan dulu dong, sekali lagi. Silakan duduk. Iya ampun. Ini habis jatuh nih, tante habis nyium aspal. Ya Ini baru sembuh tuh dikit. Jatuhnya gimana, Dek? Jatuh ya, Dek? Tolong diambil dulu kursinya. Sebentar. Syahrul. Romli. Aduh. Romli mana Romli? Oh, bukan. Kalau pagi Romli yang suka ngangkatin kursi. Duduk. Ini kasihan ya Syahrul, kayak berasanya di bujangan banget ya Syahrul ya. Oke, ini siapa aja disebutkan dari sisi sebelah kanan? Paling kanan ini anak gue nomor 1, namanya Ahmad Rafa Alfarabi. Panggilannya? Rafa. Oh, Rafa. Sekarang dia udah naik kelas, berarti sebentar lagi dia kelas 3 SMP. Masuk sekolah lagi 3 SMP. Waduh, kamu kalau puasa dikasih duit berapa sama papa? Kalau anak Syahrul kan kalau ini 10.000 ya? Sehari. Setengah hari. Setengah hari. Kalau full 20.000. Jangan sedih lu. Tuh kan. Protes ya. Dari jumlah kan. Beli cuma 1 doang. Ya kan yang kecil belum puasa, Pak. Belum. Sih, Pak. Nggak dikasih duit ya? Nggak dikasih duit? Kasih cuma 10.000 sehari. Itu karena masih kecil waktu itu. Kan waktu dia udah naik, adanya lebih kecil. Berapa adanya? Dia udah 15.000, adanya masih 10.000. Padahal Bapak tuh acaranya banyak loh sekarang. Enggak loh. Terus komporin. Semakin gede dipotong 7.500. Kasihan. Tega. Kalau yang ini kembar yang ini ya? Ini kembar. Siapa Ini namanya? Kembar. Zizi sama Atir ini kembar. Yang cewek duluan yang lahir Azizi Safa Sadel. Terus yang ini Ahmad Atir Arafi. Panggilannya? Zizi Atir. Atir, Sisi Atir. Zizi Rafa, Zizi Atir. Oke, ini Yang ini siapa? Hadiah dari Allah nih terakhir siapa nih. namanya? oh, lucu banget. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Ini namanya Ahmad Rakila Aishi. Panggilnya Rakila. Ini baru habis jatuh, jadi dia kalau misalnya ini lagi seneng lari, kabur gitu katanya. Kabur. Sekarang kayaknya lagi anteng. Baik, nah kita akan mengecek nanti kekompakan antara Fadli sama istrinya. Selain begitu jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, ini sudah bersama dengan Fadli dan keluarga besarnya. Ini yang Panas ya di sini, luar biasa panasnya. Enggak, bukan panas, itu tergantung amal ibadah kayaknya Pak. Dingin aja. Oke, sekarang kita minta Fadli sama Rani untuk menjawab pertanyaan. Kita mau Oke. ngecek ini dua-duanya kompak nggak nih ya? Spidol pinjam dulu, Mama pinjam dulu. Kasih lagi, jangan kayak orang susah. Tenang. Nah, tuh. Udah pakai ludah aja nih. Iya. Ada lagi nggak spidolnya? Oh, dia yang nulisin. Oh, Rakila tulisin Rakila sama Mama tulis ya. Ya, bareng-bareng tulisnya, Tulis, ayo. sama-sama. Bareng. Oke. 1, 2, 3. Jawab pertanyaannya. Berapa ukuran sepatu Rafa? Bentar, Mama tahu. Oke, udah Mama nggak usah. Mama jawab aja berapa, Mah? 43. Papa? Hoho. Aku hebat. Ayah yang hebat. Kata Rafa gini, apa kamu tadi bilangnya? Papa tahu. Oh, Papa tahu. Oh, tahu lah. Kenapa? Sepatu gue 45, ya kan? Nah, sekarang suka dipinjem sama dia. Itu apa? Sering-sering aja Iya, pinjam. kan? Suka Ntar lagi. dipinjem sama dia udah. Oke. Oke, Pertanyaan lanjut. selanjutnya. Apa makanan kesukaan Zizi dan Atir? Hah? Hah? Apa ya? Halo. Bakso Dah. tulang. Tanya dulu ke Mama. Apa Ma jawabannya Ma? Ketoprak. Ketoprak. Toprak. Papa jawabannya apa? Sushi. Yang bener yang mana? Coba tanya. Coba anaknya. tanya. Sushi. Kamu Zizi apa jawabannya? Aku suka sushi. Duh, sushi Mama yang Mama lupa. gimana, Ma? Papa lebih hebat. Pagi mintanya ketoprak. Karena kalau pagi-pagi tukang sushi nggak bisa lewat. Kata-kata anaknya gini, kalau minta sushi tiap hari bukannya dimarahin, makanya minta ketoprak aja dulu. Kalau nggak ada sushi, Yanti juga boleh kasih aja. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan istri kamu saat bangun tidur?
Apa yang pertama kali dilakukan istri saat bangun tidur? Nah lo. Jawabnya anaknya gini, bangun duluan juga mama, mending papa tahu, papa lagi apa. Oke, coba. Ya, coba lihat, kasih tunjuk. Tuh. Bangunin gue. Iya, Mbak. Ini gitu nih. Hah? Karena kan biar sholat bareng. Oh, kamu dibangunin. Sombong boleh dong. Dibangunin aja sombong. Agak congkak dikit boleh dong. Dia kalau pagi nggak dibangunin istrinya, Telat. nggak dapat duit ya. Nggak syuting. Susah nggak dibangunin ya, Fadli? Susah. Susah. Kok tahu kamu anak? Kalau suruh bangunin papa baru dibangunin gini. Iya, tidur lagi. Rupanya doa istri terjawab. Dapat kerjaan pagi-pagi. Iya, bangun pagi ya. Waktu belum kerja pagi, bangunnya jam berapa, Pak? Saya pulangnya pagi, Bu. Jadi saya bangunnya siang. Oh, bangunnya siang Nah, emang. kalau misalnya itu kan, kalau baru kerjaan pagi kan ngambil sinetron. Sinetron kan tahu sendiri loh, pulangnya pasti pagi-pagi semua kan. Nah, abis subuh itu biasanya baru tidur. Kadang matahari terbit kita baru tidur, anak-anak berangkat sekolah. Kamu lebih senang papa tuh main sinetron atau sekarang jadi host-host begitu? Kasus gini lah. Oh, host begini, kenapa? Duitnya lebih banyak ya duitnya? Oh, Iya lah. oh, duitnya lebih banyak. Tapi Bukan waktunya. lebih royal atau lebih pelitnya sama aja? Kayaknya sama aja deh. Mama tuh. Begitu ya? Ribut ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Apa hal yang paling tidak disukai oleh pasangan kalian? Apa yang nggak disukai Rani? Rani apa yang nggak disukai Fadli? Apa ya? Tulis. Tunggu sebentar, gue lagi mikir. Nggak ada sih soalnya. Hah? Gaya banget nggak ada. Apa? Ada kali yang nggak disukain. Apa ya? Yang nggak disukain Rani di gue itu adalah Aku tahu. Duh, tahu loh anaknya Rafa tahu loh. Juga tahu. Tuh. apa? Mereka aja jawab. Jangan dikasih tahu. Jangan-jangan Apa ya, nggak coba sadar sebentar. Fadli. Durasi nih. Enggak. Sini mama tulis dulu, mama tulis dulu. Oh ya udah tulis. Gambar. Apa ya? Apa sih? Aku lupa sih. Ayo nyontek lagi bapaknya. Ada yang tahu nggak? Saya tahu dong. Ada. Apa ya? Tunggu bentar. Lu tahu? Emang lu tahu? Giler enak aja, lu yang giler. Apa ya? Ngorok, susah dibangunin. Oh iya, Jarang betul. mandi. Pinter, susah dibangunin aja tuh. Idih. Kadang kita tuh butuh temen untuk mengingatkan sesuatu. Iya. Oke, coba tunjukin. Oke, Susah tuh. dibangunin. Oke. Kata Fadli, yang nggak disukai sama istrinya adalah kalau dia susah dibangunin. Coba kita tanya, bener nggak jawabannya Rafa? Bukan. Mama paling nggak suka kalau papa marah-marah. Tuh. Mama paling nggak suka kalau papa marah. Emang papa marah-marah kenapa sih? Kalau kita mau minta mulu tapi nggak pernah pinter, nggak pernah belajar tapi maunya minta doang. Oh gitu. Gimana contohin marahnya gimana contohin. Contoh. Gini, misalnya gini, ini misalnya aku contohnya ya. Pak, beliin ini dong Pak, beliin. Kamu berdiri. Pak, Gak ada papa kamu beli-beli mulu. Kamu belajar dulu yang bener tuh. Minta-minta mulu, gak kasih untuk orang tuanya. Papa. Nih, apa ini? Pak, kan aku udah belajar. Rapotku juga bagus, aku udah naik kelas, Pak. Papa lagian kan kerjanya nambah banyak, Pak. Beliin Pak. Gimana jawabnya Papa gimana? Gimana ya? Tahu. Biasanya sih mama bilangnya ntar dulu. Bener gitu Mbak Rani. Terus misalkan ini apa? Aku waktu itu pernah minta, Zizi pernah minta beli iPhone. Apa masih iPhone itu? Terus Papa bilang, Papa gini, nggak boleh papanya mas iPhone, anaknya mau iPhone. Bener tuker dulu, kasih iPhone-nya. Papa beli dulu yang baru, anaknya lungsurannya. Iya, bener. Kan lungsurannya udah dapet dia. Udah dapet ya. Bingung dong kalau lungsuran anaknya banyak ya Pak ya. Bener kayak gitu Mbak Rani. Iya, jadi kalau kita tuh hampir nggak pernah berantem, tapi kalau misalkan kayak udah Fadli nada tinggi ke anak, akunya yang langsung mewek gitu kan, terus begitu langsung kayak mukanya udah cemberut gitu sih. Emang kamu gak pernah lihat kalau istri kamu mewek pas kamu lagi marah-marah nada tinggi mana? Kebetulan pas lagi dia mau mewek, saya udah berangkat pergi lagi. Kerja lagi. Biasanya nggak lihat. Apa Mbak Rani? Kalau apa yang nggak disukai Fadli dari Mbak Rani? Apa ya? Istrinya keluar rumah kayaknya. Kamu laki-laki posesif ya Pak ya? Bukan Bu, keluar rumah kelamaan jangan. Anaknya 4 kasihan. Kan ada bapaknya buat apa di rumah? Bapaknya lagi kerja kan Bu. Oh gitu ya? Iya. Carilah yang jagain di rumah Pak. Udah,
udah dicari. Ada mbak? Ada mbak. Mbaknya ada berapa mbak? Udah banyak tuh mbaknya. Istrinya masa nggak boleh pergi ke rumah pak? Pergi tapi jangan lama-lama. Gitu. Bentar, sekali lagi dong sama-sama saya ini. Oke, baiklah kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi setelah berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, sekarang sebelum kita dengarkan AA Alul nyanyi, ya lagu apa nanti? Lagu Aku dan Dia. Oh, Aku dan Dia. Pasangan terindah. Cielah. Kita mau Mantap nih. minta 30 second no secret buat Fadli sama Syahrul juga. Kepada siapa kira-kira orang yang pengen dimintai maaf secara spesial? Mungkin ada kejadian yang selama setahun ke belakang itu mengganjal begitu. Ada nggak, Fadli? Kalau minta maaf mungkin nggak spesifik ya, cuma minta maaf sama mungkin sama orang tua, sama mama sama ayah, mungkin sama mertua juga, sama papa sama mama yang mungkin beberapa waktu ini kita jarang datang karena kesibukan gitu. Tapi bukan berarti kita itu nggak ingat, kita tetap ingat, cuma memang waktunya aja yang kebetulan lagi kita nggak sempet. Kalau memang ada waktu sempet, pasti insya Allah kita langsung mampir ke sana. Oke. Ya, dadah yang tung yang ti, oma opa. Oke. Mungkin kayak ini, kayak anaknya Alul. Jadi kan sering di TV. Sapa-sapa dong orang tua Oh mertuanya. iya Ya kan? benar. Buat mama, buat papa, ada kiriman lagu dari Bang Toib. Udah pulang. Kalau Alul, buat siapa Alul? Ya sama, sebetulnya saya juga mau menyampaikan seperti yang Fadli bilang tadi. Waktu ya, kita udah keasikan ngurusin kita sendiri, rumah tangga sendiri gitu ya. Kepada ya opa oma ya di Pontianak ya, karena mungkin jarak juga kan. Yang di Bogor juga padahal deket gitu kan, mereka sangat mengharapkan kita datang. Ya itu mungkin ya. Terus mama gitu kan, mama yang saya juga ya even telepon juga saya kadang-kadang jarang. Jadi ya saya mohon maaf di waktu yang tepat ini ya, di bulan Ramadan, maaf lahir batin lah buat orang tua. Oke, baik. Ya pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, selain bahwa bulan ini memang selalu bulan yang dirindukan oleh umat muslim, kalau buat saya sih di bulan Ramadan ini seringkali hikmahnya adalah kita bersama keluarga itu menjadi lebih sering berkumpul gitu. Betul. Karena ada ibadah-ibadah yang rasanya lebih khusyuk, lebih nikmat gitu ya kalau dijalankan bersama keluarga. Tapi satu hal juga yang membuat kita kembali teringat bahwa waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali gitu ya. Ketika ada kesempatan jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur, mengucapkan rasa cinta, dan mengucapkan terima kasih untuk orang-orang terkasih, orang-orang yang dekat di hati kita. Terima kasih buat bintang tamu saya, tepuk tangan dulu dengan luar biasa sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan kita jumpa lagi di acara Rupi No Secret. Nah, sekarang tepuk tangan buat Alul. Nyanyi deh, nyanyi deh. Terima kasih.